Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muammar Ghulam Ahmad, nomor induk mahasiswa 201 902 08006, program studi manajemen Fakultas Sosial, Ekonomi dan Humaniora Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kinerja yang saya buat pada mata kuliah pemasaran internasional guna memenuhi ujian tengah semester genap tahun 2021. Dosen pengampu pada mata kuliah pemasaran internasional ini adalah Ibu Titi Haryanti, SE, MSI. Pokok bahasan pada penyampaian kali ini yaitu lingkungan ekonomi global, dengan subpokok bahasan yang pertama, kondisi ekonomi dunia, yang kedua, daya saing bangsa, yang ketiga, evolusi kerjasama persetujuan perdagangan global, yang keempat, teknologi informasi, dan yang terakhir yaitu perubahan alami kompetisi. Mempersingkat waktu, lingkungan ekonomi global. Lingkungan ekonomi adalah faktor-faktor yang mempengaruhi daya beli dan pola pengeluaran konsumen. Pemasaran harus mampu mengawasi kecenderungan konsumen seperti tipe perekonomian, perubahan dalam pendapatan, dan perubahan pola pengeluaran konsumen. Ekonomi dunia berkembang dengan sangat pesat dengan munculnya pasar global dan persaingan global dan juga integrasi ekonomi dunia. Perusahaan global adalah perusahaan yang beroperasi lebih dari satu negara dan mempunyai keunggulan RD, produksi, logistik, pemasaran, dan keuangan yang tidak dimiliki oleh pesaing domestik murni. Mengamati lingkungan ekonomi global penting untuk mencermati situasi dan kondisi ekonomi dan sistem ekonomi dunia, sehingga perusahaan mampu memahami dan mengelompokkan usahanya dalam tahap-tahap pengembangan pasar. Karena optimalisasi kekuatan dan kelemahan tidak menjamin perusahaan sukses, maka dari itu manajemen perlu antisipatif terhadap peluang dan ancaman lingkungan makro maupun mikro. Kondisi ekonomi dunia. Bank Indonesia menilai perekonomian dunia telah melewati titik paling rendah akibat pandemi COVID-19 ini. Saat ini, ekonomi global sudah mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Bank Sentral memperkirakan pertumbuhan ekonomi global mengalami kontraksi tahun ini, yakni minus 3,8%. Namun, pertumbuhan ekonomi global diperkirakan membaik menjadi 5% di tahun 2021. Kondisi ini terjadi baik di negara maju maupun negara berkembang. Kondisi serupa juga terjadi di perekonomian Indonesia. Ia menuturkan tanda-tanda pemulihan ekonomi mulai tampak, sehingga Bank Sentral meyakini pertumbuhan. Indikator pemulihan ekonomi salah satunya tercermin dari kinerja ekspor yang mulai membaik. Pada Oktober tahun 2020, nilai ekspor mencapai 14,39 miliar US dollar atau naik 3,09% dari 13,96 miliar US dollar pada bulan September tahun 2020. Materi yang selanjutnya yaitu daya saing bangsa. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Puan Maharani, yang diwakilkan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kemenko PMK, Profesor Agus Sartono, saat memberikan sambutan dalam LIPI Sarwono Award yang ke-18 dan Sarwono Memorial Lecture yang ke-11 tahun 2019 yang diselenggarakan di Auditorium LIPI Jakarta, menyampaikan bahwa penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK menjadi kunci untuk membangun kekuatan daya saing agar menghasilkan produk bernilai tambah
dan memberikan keunggulan kompetitif. Menurut Profesor Agus Sartono, kemajuan suatu bangsa dan negara yang ditopang oleh perekonomiannya telah bergeser dari menguasai sumber daya alam menjadi penguasaan atas ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Salah satu pendorong dalam meningkatkan daya saing adalah bagaimana peran inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menggerakkan efektivitas perekonomian. Materi yang selanjutnya yaitu evolusi kerjasama persetujuan perdagangan global. Kerjasama ekonomi internasional adalah kerjasama yang menunjukkan hubungan antar negara dalam bidang ekonomi dengan dasar kepentingan tertentu untuk dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan struktur kegiatan ekonomi nasional. Kerjasama tersebut penting dilakukan mengingat setiap negara tidak bisa dipisahkan dari negara-negara lainnya. Kegiatan kerjasama ekonomi internasional selama ini berada di bawah pembinaan dan pengawasan Dewan Ekonomi dan Sosial atau Economic and Social Council yang merupakan bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Materi yang selanjutnya yaitu teknologi informasi. Teknologi informasi atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah information technology adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, dan atau menyebarkan informasi. Secara umum, pengertian teknologi informasi adalah suatu studi perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan, atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, khususnya perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Teknologi informasi memiliki beberapa fungsi, diantaranya menangkap informasi, lalu mengolah informasi, yang ketiga menyimpan informasi, yang keempat pencarian kembali informasi, dan yang terakhir yaitu transmisi. Tujuan teknologi informasi adalah untuk memecahkan suatu masalah, membuka kreativitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan. Dengan adanya teknologi informasi, membuat pekerjaan manusia menjadi lebih mudah dan lebih efisien. Materi yang terakhir yaitu perubahan alami kompetisi. Inovasi tidak lagi terbatas pada sektor teknologi tinggi, namun lebih jauh saat ini telah menjadi fenomena global yang mempengaruhi semua sektor kehidupan. Bagaimana sebuah informasi mampu menggerakkan perdagangan barang melalui transmisi arus informasi dan gagasan. Arus data tersebut kemudian mendeterminasikan pergerakan barang, jasa, keuangan, dan manusia memasuki fase baru yang didefinisikan oleh arus daripada perdagangan barang dan jasa pada abad sebelumnya. Laporan McKinsey Global Institute atau MGI menjelaskan bahwa era baru persaingan global memungkinkan perusahaan mencapai pasar internasional dengan model bisnis yang kurang padat modal. Hal tersebut berdampak pada risiko dan tantangan bagi berbagai negara dalam memformulasikan sebuah kebijakan baru untuk mengikuti kecepatan perkembangan fenomena global ini. Ekonomi digital merubah ekonomi global, memungkinkan industri kecil menjadi industri multinasional mikro dengan elastisitas dan dinamika yang mereka miliki. Hal ini memberi kesempatan yang lebih tinggi bagi para pemula untuk terlahir secara global. Digitalisasi mendorong persaingan karena memungkinkan model bisnis yang inovatif dan memungkinkan perusahaan untuk meningkat dengan cepat. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.